channel In The Wildlife. Nah, kali ini kita udah di upgrade paludarium. Ini udah 95% progres untuk bagian tanaman darat dan semi akuatiknya. Jadi kita tinggal isi ikan sama hewan sama beberapa tanaman air lah. Tapi di air ini nggak bakal banyak tanamannya. Jadi untuk daratnya dan semi akuatiknya udah 95% progres. Kayak nanti kalian bisa lihat, dan saya akan ngejelasin dikit jenis-jenis tanaman apa aja yang ada di sini. Awalnya emang rencananya mau bikin biotop Papua ya. Untuk hewannya sih nanti ada forest dragon Papua, crocodile skink, kurada merah, ikan rainbow dan macam-macam lah yang khas Papua. Tapi kenyataannya kan tanaman Papua sangat sulit untuk didapatin di sini gitu. Terus referensi atau jurnal tentang tanaman-tanaman di sana juga masih jarang. Jadi untuk beberapa spesies mewakili genus yang ada di Papua, tapi sebenarnya bukan jenis asli dari sana. Nah, ini contohnya, ini jewel orchid. Jewel orchid ini anggrek, tapi jewel orchid ini terkenal sama ininya ya, apa namanya? Sama daunnya yang bagus. Jadi dia bukan anggrek yang biasa kita cari bunganya. Ini bukan jenis Papua, tapi ini mewakili dari Papua. Terus misalnya kantung semar, nih Nepenthes. Papua juga punya banyak jenis kantung semar, saya sampai nggak hafal. Ada Nepenthes beccariana misalnya. Pokoknya Papua ada banyak. Nah, Nepenthes ini sebenarnya tumbuhan dilindungin. Jadi kalau kalian mau punya, terus pastiin itu jenis yang emang di farm ya, atau dikultivasi. Jadinya udah ya, jadi punya izin, dan kebetulan jenis-jenis hybrid kayak gini emang nggak dilindungin. Kalau salah ini hybrid Ampullaria mirabilis. Nah, terus moss ini kita emang pakai Javan moss. Ini lumut-lumutan ini moss. Ini kita pakai Javan moss Vesicularia dubiana, cuman mewakili genus ataupun family moss yang sama ada di Papua, tapi di sana saya nggak paham spesies apa. Habis itu ada anggrek hutan juga nih. Anggrek hutan, terus Kadaka atau Java Fern, Microsorum SP. Di Papua nggak tahu spesiesnya apa, tapi Microsorum juga. Terus ada Kadaka darat. Terus ada paku sarang burung Asplenium nidus. Di Papua nggak tahu spesies apa, tapi ada paku itu juga. Terus sama sih, bisa ada juga yang ini Kadaka darat juga yang biasa dipakai, Kadaka air atau semi air yang biasa dipakai di atmosfer. Terus ada sama ya, itu sisanya anggrek, habis itu apa namanya Kadaka darat, dia paku-pakuan juga. Ini juga paku-pakuan sama jewel orchid semua. Nah, untuk ini Cryptanthus ya, apa ini bukan jenis dari Papua, cuman penghias aja sih supaya ada kesan warna merahnya di sini. Habis itu kenapa sebelah kanannya gersang? Kayaknya saya udah jelasin apa belum, saya lupa. Pokoknya sebelah kanan ini nanti mau ada heat lamp buat jemur reptil, buat reptil basking. Karena beberapa reptil seperti forest dragon dan turtle, mereka butuh basking ya. Ini nanti ada lampu hangat, jadi ini basking spotnya. Jadi untuk beberapa reptil seperti forest dragon, terus kura-kura, dada merah, mereka butuh basking. Makanya di sini emang nggak bisa pakai tanaman sih, nanti mati kekeringan. Dan kalau tanamannya kaktus juga nggak nyambung, atau mungkin mati juga karena pas jam heat lampnya mati, nanti di sini kan basah. Jadi jenis-jenis tambahan ya kayak ini ya, Cryptanthus, terus ini kucai, tambahan aja sih buat ngisi. Ya pasti di sana ada tanaman-tanaman yang mirip rumput gini lah, tapi jenis apa nggak paham. Saya sebenarnya pengetahuan di bidang tanaman masih sangat rendah, jadinya seadanya dulu lah. Kira-kira apa lagi ya, kira-kira jenis tanaman yang pakai ini nggak terlalu banyak, cuman udah apa ya,
udah mewakili beberapa dari jenis tanaman yang ada di Papua. Terus untuk di airnya nanti kita mau pakai tiger lotus atau red lotus, teratai merah, karena di Papua ada jenis itu ya, nymphaea, tapi nggak tahu spesies apa. Terus ada kayak rumput-rumput itu Valesnaria, Nathan, dan spiralis. Di Papua ada Valesnaria tapi nggak tahu juga spesies apa. Ya paling untuk di airnya itu aja sih. Jelasin untuk tiger lotus atau red lotus, teratai merah itu tanaman ini ya. Ini tampungan tanaman sih. Terus ini ada beberapa daun yang belum melting, jadinya layu. Nanti kalau tumbuh daun air dia kecil dan di bawah gitu, dan banyak seperti ini nih. Nah, terus untuk jenis yang kayak rumput itu, ini Valesnaria spiralis, sama ya spiralis ya, sama yang tinggi nanti Valesnaria Nathan. Oh tuh di belakang ada juga. Nah itu mewakili jenis yang ada di Papua. Terus untuk kura-kura dada merah ini, Hemidura subglobosa. Ini jenis kura-kura yang kuat, mudah pemeliharaannya, warnanya bagus, dan harganya sangat terjangkau ya. Untuk kura-kura sebagus ini kita ecer di harga sekitar 200 ribuan, 200 sampai 250 ribu ya, tergantung ukuran nih. Segini 200, 2,5. Ya bisa naik kok nanti, tinggal kalau main ke sini. Untuk range kura-kura yang dengan harga segini, yang paling cantik ini sih, karena biasanya yang berwarna cerah seperti ini harganya udah lumayan. Oh ya, jenis kura ini sebenarnya agak pemalu ya di awal. Jadi kalau kalian ambil, dia punya posisi miringin kepalanya ke bawah cangkang, karena dia bukan jenis yang cangkangnya cukup besar buat kepala sama kakinya masuk, nggak seperti box turtle kayak kura Ambon ya. Terus untuk jenis ikan yang tadi saya bilang yang mau dimasukin adalah jenis rainbow. Ini nanti ini ikannya masih dalam plastik sih. Kebetulan malam ini saya mau setting biotop Papua yang kecil. Ini ada rainbow merah. Cuman kalau di plastik warnanya nggak sebagus di biotop nanti. Di sini ada rainbow merah sama rainbow macaloci. Terus ada rainbow macaloci udah tadi. Terus ini ada rainbow favorit saya, rainbow bosemani. Dia warnanya biru kuning gitu, sangat cerah. Tapi dia kalau di yang ukuran yang umum dipiara di akuarium cuman ukuran segini sih, antara 7 sampai 10-12 cm udah paling mentok. Sedangkan di alam ikan rainbow bosemani ini bisa nyampe ukuran 15 sampai 20 cm. Ya, tadi udah saya jelasin tentang tanaman-tanaman, jenis tanaman yang ada di Palut ini. Yang rencana awalnya sebenarnya untuk biotop Papua, tapi karena mendapatkan tanaman Papua asli Papua susah, jadi kita pakai jenis yang memang mewakili tanaman yang ada di Papua ya, yang saya seperti tadi ya, mulai dari anggrek, dari kadaka atau fern atau Papua, terus Aniventus juga. Ya paling sisanya setelah ini kita akan finishing bagian airnya, bawahnya. Habis itu kita pasang pintunya dulu, karena nanti bakal ada katak-katak dan ada reptil kan, Fort dragon, crocodile skin, dan kura. Jadinya kalau dipasang pintu itu hewan-hewannya nggak keluar. Oke, di sini aja episode In The Wildlife kali ini. Akan diupdate di episode selanjutnya. Jangan lupa tonton
comment, like, dan subscribe channel Indah Wildlife.